Manusia selalu mencoba mengendalikan alam, menghentikan badai, mencegah banjir, mengatur suhu bumi. Dan untuk pertama kalinya, mereka berhasil. Sebuah sistem satelit raksasa mengontrol cuaca di seluruh dunia. Segalanya sempurna. Sampai suatu hari, sistem itu mulai rusak. Namun ini bukan sekedar kerusakan. Seseorang mengubahnya menjadi senjetong. Dan jika tidak dihentikan, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu negara, tapi seluruh bumi bakal hancur dalam satu badai besar dalam film Geostorm. Beberapa tahun terakhir, bumi lagi sering banget dilanda sama bencana alam, sampai bikin banyak kerusakan terjadi di bumi. Manusia juga jadi kesusahan, dunia nggak lagi sama dan aman. Para ilmuwan dari berbagai negara mencoba buat berdiskusi dan bereksperimen. Gimana caranya mereka bisa mengendalikan semua bencana? Badai, banjir, tornado, kekeringan, semua bencana deh pokoknya. Biar nanti bumi bisa aman dan selamat. Dan akhirnya mereka bisa menciptakan satelit pengendali cuaca buat bumi. Jadi cuacanya nanti bisa seimbang. Satelit pengendali cuaca itu diberi nama Dutch Boy. Dutch Boy selalu diawasin di stasiun angkasa internasional. Sejauh ini Dutch Boy lah yang bisa menyelamatkan bumi dan manusia. Penciptaan Dutch Boy itu dilakukan oleh banyak tim. Dan tim itu dipimpin sama seorang ilmuwan jenius. Ini dia si pemimpin tim dari penciptaan Dutch Boy. Dia namanya Jack Lawson, diperanin sama Gerard Butler. Kita panggil aja Jack. Tapi hari ini Jack lagi mau sidang sama kepala dewan di Amerika karena PBB punya resolusi yang menyatakan bahwa Amerika harus menyerahkan kendali atas Dutch Boy ke Komite Pengawasan Internasional dalam waktu 3 tahun dari sekarang. Tapi di situ kepala dewan ngomong sesuatu yang bikin Jack tersinggung dan gak terima nih. Masa kepala dewan bilang Dutch Boy itu punya Amerika beserta para dewannya juga? Padahal kan itu ciptaan Jack dan ratusan kru dalam satu tim internasional. Kepala dewan merasa dia juga punya hak atas Dutch Boy. Ngaku-ngaku banget kan? Di ruang sidang itu juga ada adanya Jack. Dia namanya Max, diperanin sama Jim Sturgis. Dia sebenarnya kerja sebagai asisten sekretaris negara. Tapi dia diam-diam sekaligus ikut memantau abangnya sendiri tuh supaya nggak kebawa emosi dan bisa terkontrol. Soalnya di situ kepala dewan juga marah-marah sama Jack karena saat Dutch Boy pertama kali diaktifkan, Jack mengambil keputusan sendiri tanpa nunggu persetujuan dari kepala dewan. Ya tapi kan Dutch Boy juga menguntungkan dan bermanfaat baik. Itu jadi pembelaan tersendiri buat Jack. Dutch Boy was ready. We went green. It works. You're welcome. Mr. Lawson, if you continue to defy our authority, Dutch Boy will go on without you. Tapi bukan cuma itu. Kepala dewan bilang kalau selanjutnya nanti bakal ada tim baru yang bakal jadi bagian dari Dutch Boy. Dan Jack harus pecat beberapa orang di timnya buat kembali pulang ke rumah. Jack nggak mau dong diatur-atur kayak begitu. Padahal kan proyek Dutch Boy punya dia. Dia udah protes besar. Tapi si kepala dewan kagak mau dengerin Jack tuh. Mereka sampai langsung menyelesaikan sidang itu lebih cepat. Parah banget kan? Abis sidang itu, Jack ketemuan sama Max. Di situ Max bilang dia nggak bisa banyak bantu Jack karena nama Jack udah tercoreng sekarang. Max juga bilang sekarang dia udah diangkat jadi kepala Dutch Boy. Dan saat itu juga, dia langsung pecat Jack dari Dutch Boy. Gila banget kan? 3 tahun kemudian, hal-hal janggal mulai terjadi. Di gurun Afghanistan tiba-tiba turun salju. Aneh banget kan? Cuacanya di situ juga nggak stabil. Gurun bukannya panas, malah jadi dingin sampai bersalju. Pihak PBB mencoba buat menyelidiki nih, kenapa fenomena janggal dan langka itu bisa terjadi. Mereka juga terheran-heran. Di sisi lain, Max yang lagi kerja di istana presiden malah curi-curi kesempatan buat godain pacarnya sendiri yang merupakan seorang agen tuh. Dia namanya Sarah, diperanin sama Abby Cornish. Tapi Sarah kalau lagi bekerja maunya profesional, nggak mau kelihatan mesra-mesra sama Max. Hari itu juga di istana lagi ngadain rapat tentang Afghanistan yang turun salju. Mereka rapat sama Pak Presiden. Pak Presiden dan pejabat-pejabat di situ curiga kalau itu terjadi karena kesalahan teknis dari Dutch Boy. Dan untuk sekarang mereka merahasiakan dulu kejadian itu dari publik. Di rapat itu ada yang kasih pendapat buat matiin Dutch Boy sementara di Afghanistan. Ada juga yang menyarankan Dutch Boy harus tetap aktif karena sebentar lagi mau ada pemilu. Ngedengar itu semua, Max ngerasa pada terlalu mentingin politik tanpa peduli sama kemanusiaan. Max langsung kasih pendapatnya, lebih baik perbaiki kesalahan dengan merekrut ilmuwan dan orang-orang
orang-orang pintar yang paham di tim internasional, biar semuanya bisa jadi lebih baik lagi. need an international team on the station itself. Not engineers, coders, builders, we want a comprehensive systems check. No matter the cost, no matter the politics, come up or down. Ngedengar pendapat Max, Pak Presiden langsung setuju. Pak Presiden langsung tugasin Max buat cari ilmuwan dan orang-orang pintar dari berbagai profesi yang dibutuhin. Keluar dari ruang meeting, atasannya Max, Pak Leo, langsung saranin Jack buat sebagai orang yang bisa bertugas di Dutch Boy. Pak Leo ngerasa emang cuma Jack dan timnya dulu yang paling tahu soal Dutch Boy. Untuk saat ini, satelit di Afghanistan bakal diganti dulu nih sama yang baru. Buat tahu di satelit yang sebelumnya nih kenapa bisa terjadi kesalahan teknis, bakal diselidikin dulu. Ada satu petugas nih yang bakal menyimpan file berisi data dari satelit lama punya Afghanistan itu. Dia bakal simpen data itu baik-baik karena nanti bakal diselidikin ada masalah apa. Petugas itu simpen data file satelit lama Afghanistan di lokernya. Udah dia kunci juga tuh biar aman. Dia jaga baik-baik. Tapi habis dari situ, tiba-tiba dia dijebak di dalam ruangan di stasiun itu. Terus tiba-tiba jendela kebuka dan dia kebuang ke luar angkasa. Wah, kayaknya ada yang sengaja melakukan ini nih. Sementara itu, Max memberanikan diri buat nurunin gengsi dan nyamperin Jack. Dia pengen ajak Jack buat gabung ke Dutch Boy kan tuh, tapi sekarang mereka jadi agak canggung. Saat itu juga, Max langsung kasih tahu Jack kalau ada sesuatu yang gak beres sama Dutch Boy. Banyak korban di Afghanistan. Udah gitu, ada satu petugas yang terbuang keluar angkasa. Jack langsung serius pas denger itu. Max langsung bilang, dia paham Jack pasti benci sama dia. Tapi kalau Jack gabung lagi ke Dutch Boy, itu bakal jadi kebaikan buat banyak orang. Tapi Jack bilang, dia cuma mau jalanin perintah kalau perintah itu bukan dari adiknya sendiri alias Max. Karena Jack emang bener-bener udah benci sama Max. Di sisi lain, di Hong Kong ada seorang kepala insinyur dari Dewan Iklim di Hong Kong. Dia namanya Cheng. Si Cheng abis belanja di minimarket. Tapi pas mau pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di jalanan raya itu. Gak lama kemudian, jalanan semakin retak. Dia panik dong langsung masuk ke mobil. Abis itu dia gas langsung. Dan ternyata jalanan di belakang dia langsung meledak dan berapi-api. Suhunya bener-bener panas banget tuh jalanan. Di udara malam yang sejuk, tiba-tiba jalanan di Hong Kong itu malah bersuhu panas sampai meledak. Aneh banget kan? Pas udah jauhan, Cheng baru berani turun dari mobil. Dia ngeliat kondisi tempat dia sebelumnya. Udah berasap-asap pada banyak yang kebakaran. Untungnya Cheng masih bisa selamat. Besoknya Jack pamitan sama anaknya, Hannah, karena dia mau kembali ke Dutch Boy. Jadinya diambil juga nih tawaran Max. Ternyata Jack masih mau berurusan sama Dutch Boy. Hannah bakal balik ke rumah ibunya, mantan istri Jack. Sebelum berpisah, Hannah bilang kalau dia pengen bapaknya alias Jack kembali ke rumah dengan selamat. Jangan sampai metong di luar angkasa. Hannah khawatir banget tuh sebenarnya. Saat itu juga Jack langsung berjanji kalau dia bakal kembali dengan selamat. Gak lama kemudian Jack udah berangkat pakai roket buat ke stasiun angkasa internasional. Dia bakal ikut andil dan bekerja buat memperbaiki Dutch Boy nih. Dia seneng banget bisa bersinggungan dengan Dutch Boy lagi. Pas udah sampai di stasiun angkasa internasional, Jack langsung ditemuin dan disapa sama cewek bernama Ute. Dia adalah kepala ilmuwan di stasiun angkasa internasional itu. Ute langsung bilang kalau dia minta maaf atas kejadian petugas yang terbuang keluar angkasa gara-gara ada yang rusak di ruangan stasiun itu. Gak pakai lama, Jack langsung dikenalin sama tim yang bakal kerja bareng dia. Ada 4 orang yang bakal kerja di tim dia tuh. Semua punya perannya masing-masing. Tapi mereka berempat kaget pas tahu kalau orang yang bakal jadi ketua tim mereka adalah Jack, si pencipta Dutch Boy. Habis kenalan, Jack langsung bilang kalau ada 3 masalah utama yang bakal mereka selidikin, yaitu kasus Afghanistan, kasus petugas stasiun angkasa internasional yang terbuang keluar, dan kasus jalanan meledak di Hong Kong. Jack membebaskan timnya buat ikut campur segala kerjaan dia ke depannya. Jadi bener-bener kerja tim banget nih nanti. Di sisi lain, suatu malam, Max dapat telepon dari Cheng yang masih di Hong Kong. Cheng langsung belak-belakan bilang kalau dia curiga ada sesuatu yang gak beres sama kejadian jalanan di Hong Kong waktu itu. Cheng bilang cuacanya tiba-tiba panas dan bikin jalanan meledak.
Bukan cuma itu, Cheng juga bilang kalau dia pengen mengakses satelit Dutch Boy Hong Kong, tapi aksesnya diblokir dan dia nggak tahu kenapa bisa sampai keblokir. Bahkan Max pas mau coba ngecek juga diblokir nih aksesnya. Aneh banget kan? Cheng curiga ada oknum yang menyembunyikan kerusakan ini, karena kerusakan kayak begini bakalan bisa bikin kerusakan secara global. Bahkan nantinya bakal terjadi bencana badai geo atau geostorm. If someone is covering up a system defect, there's potential for critical failure on a global scale. If Dutch Boy has a catastrophic failure, it can create something almost the very thing we're trying to prevent, what we call a geostorm. Ngeri banget kan? Max langsung bilang kalau dia bakal coba selidikin dulu dan nanti akan kabarin Cheng. Habis itu pas Cheng coba menyelidiki sendiri pakai komputernya, tiba-tiba listrik di ruangannya itu mati. Dia jadi nggak bisa mengoperasikan komputernya nih. Bukan cuma itu, tiba-tiba juga ada banyak orang yang masuk ke ruangannya sampai bawa-bawa senjetong. Jadinya Cheng ngumpet dulu nih. Mereka yang datang langsung menggeledah meja kerjanya Cheng dan mereka membawa laptopnya Cheng. Di sisi lain, besoknya Max minta tolong ke orang IT andalannya nih, dia namanya Dana. Max pengen Dana cari tahu kenapa Max diblokir buat mengakses segala satelit Dutch Boy. Apa yang sebenarnya terjadi? Pas dicek, ternyata ada oknum yang sengaja berusaha buat memblokir seluruh aksesnya Max. Makanya Max nggak bisa akses apa-apa. Tapi untuk sementara, baru itu aja informasi yang diketahui. Di sisi lain lagi, Jack yang lagi fokus buat memperbaiki Dutch Boy malah diajak komunikasi sama Max nih. Karena nanti Jack bakal banyak laporan ke Max. Agak males tuh pasti dia harus laporan ke Max. Di situ Max langsung cerita soal akses dia yang diblokir sama oknum yang belum diketahui, dan itu benar-benar dilakuin dengan sengaja. Pas denger itu dari Max, Jack langsung paham nih, karena sebelumnya dia juga udah curiga pasti ada oknum yang melakukan kejahatan ini. Max bilang dia mengandalkan Jack banget. Dia juga minta Jack jangan sampai bertindak tanpa persetujuan dia. Hari itu Jack dan timnya pengen memeriksa satelit Dutch Boy punya Hong Kong. Tapi pas mau diturunin, satelitnya malah kayak error gitu, nggak bisa turun. Malahan satelit itu gerak-gerak brutal sampai akhirnya ketubruk dan pecah-pecah. Tapi Jack masih mau memeriksa dan menyelidiki pecahan-pecahan itu. Tapi gara-gara satelit Hong Kong itu pecah berkeping-keping, jadinya perangkat di dalam juga udah gosong dan nggak bisa digunakan. Perangkatnya udah hangus. Tapi salah satu orang di timnya Jack bilang mereka bisa dapetin perangkat lain selain dari satelit Hong Kong yang udah rusak itu. Katanya pas kejadian petugas stasiun terbuang keluar angkasa, ada panel berisi perangkat yang terpental. Dan panel itu masih nyangkut di bodi stasiun mereka. Jadi mereka bisa ambil panel itu dan pakai perangkatnya. Tapi tentunya buat mengambil panel harus ada yang keluar angkasa dulu. Gak pakai lama, Jack sama Ute langsung keluar buat ambil panel itu. Mereka kerja sama banget nih dan rela berkorban keluar angkasa demi panel itu dan mendapatkan perangkat buat diperiksa dan diselidikin. Tapi tiba-tiba pas mau balik dan masuk ke stasiun, kostum astronot Jack itu ada yang rusak. Dia jadi terpental-pental tuh di luar angkasa. Dia ketakutan banget. Ute berusaha buat ngebantu Jack dan kasih tahu apa yang harus dilakuin. Dan untungnya Jack masih bisa selamat. Dia pegangan di bodi stasiun itu. Dan kostum astronotnya udah nggak rusak parah lagi. Lega nih dia sekarang. Walaupun panelnya udah keburu melayang entah kemana. Tapi pas udah masuk lagi, Jack bilang ke Ute kalau dia berhasil ambil perangkatnya sebelum panel itu melayang jauh. Wah gila, pinter banget nih si Jack. Tapi Jack masih merahasiakan itu dulu dari timnya. Dia mau coba beraksi sendiri dulu nih. Dia ngerasa kayaknya ada orang yang berniat jahat sama dia. Makanya cuma Ute doang sebagai kepala ilmuwan yang dikasih tahu sama Jack. Abis itu Jack sama Ute langsung ngecek perangkatnya. Tapi ternyata nggak ada yang rusak sama sekali dari perangkat itu. Jack langsung nggak percaya. Dia yakin banget pasti ada dalang dibalik semua masalah-masalah yang ada. Pas Jack mau coba buat otak-atik, tiba-tiba dia dikeluarin dari perangkat itu. Kok bisa ya? Jack curiga yang menyabotase Dutch Boy adalah pemerintah. Di sisi lain, di suatu malam, Cheng nyamperin Max ke Amerika. Dia pengen kasih informasi penting. Tapi belum sempat ngobrolin apa-apa, tiba-tiba Cheng didorong sama orang yang menggeledah meja kerja dia. Cheng ketabrak mobil dan dia langsung metong di tempat. Sedangkan orang yang jahatin Cheng itu berhasil kabur. Padahal Sarah udah berusaha buat kejar tuh, tapi nggak dapet. Di situ sebelum metong, Cheng cuma bilang kata-kata Zeus.
Gak lama setelah itu, Jack ngajak Max buat ngobrol virtual. Di situ, Jack ngobrol bukan sembarang ngobrol. Dia bicara soal informasi penting. Tapi, Jack kasih informasi itu pakai bahasa-bahasa kode yang gak bisa dimengerti sama semua orang. Tapi, dia yakin Max pasti bisa ngerti karena pas kecil mereka pernah ngelakuin itu. Abis itu, Max langsung minta tolong Dana buat sama-sama memecahkan kode dari Jack. Dia yakin pasti ada pesan tersirat yang sangat penting. Dan ternyata bener aja dong, Jack bilang bukti sabotase Dutch Boy ada di tingkat tertinggi pemerintah. Wah, langsung shock tuh Max sama Dana. Abis itu Max juga minta tolong ke Dana buat cari tahu soal proyek Zeus, sesuatu yang disebutin sama Cheng sebelum Cheng Metong. Tapi ternyata Dana nggak bisa buka file proyek Zeus karena file itu berada di bawah keamanan Istana Presiden, jadi nggak bisa diretas sama sekali. Malamnya Max sama Dana langsung minta tolong ke Sarah sebagai agen rahasia di Istana Presiden buat menerobos server keamanan Istana Presiden biar mereka bisa buka file proyek Zeus. Sarah langsung ngomel dong karena pasti pekerjaannya bakal jadi taruhan. Tapi untungnya setelah dibujuk, Sarah mau ngelakuin asal cuma sekali ini aja. Di sisi lain, Jack sama Ute mau memeriksa data-data dari satelit Afghanistan yang diambil sama petugas yang waktu itu terbuang keluar angkasa. Mereka pengen cek nih ada data apa aja di dalamnya. Pas dicek ternyata data-data yang ada di dalam situ cuma berisi virus-virus. Dan petugas saat itu sengaja dibikin Metong keluar angkasa karena dia yang tahu kalau isinya itu virus-virus. Di sisi lain, Max, Sarah, sama Dana udah berhasil ngebobol server dan bisa lihat file proyek Zeus nih. Ternyata file proyek Zeus itu berisi simulasi badai-badai besar di belahan dunia berbagai negara. Dan semuanya berakhir sama, yaitu menjadi badai geo atau geostorm. Max langsung curiga kalau ada oknum yang sengaja pengen jadiin Dutch Boy sebagai senjetong. Nggak pakai lama, abis itu Max langsung kasih tahu itu ke Jack kalau ada oknum yang mau jadiin Dutch Boy sebagai senjetong, tapi disamarkan sebagai kegagalan atau kerusakan teknis. Ngedengar itu, Jack langsung lemas. Dia kesal kenapa Dutch Boy punya dia jadi kacau begini, padahal pada saat diurus dia masih sangat aman dan bermanfaat. Di situ Jack bilang kalau dia juga tahu cara mengendalikan Dutch Boy bisa dengan virus, seperti yang dilakukan oknum yang belum diketahui ini. Jack bilang satu-satunya cara buat menghentikan ini semua adalah dengan mematikan Dutch Boy sementara. We can shut down Dutch Boy temporarily. The reboot will flush out the system, kill the virus, and revert back to the failsafe OS. Okay. Let's do it. I'm authorized. Yeah, I think we've established that I don't really wait for that. Tapi untuk mematikan Dutch Boy dan memulai ulang sistemnya, mereka perlu kode-kode dulu untuk masuk ke sistem. Dan Jack mencurigakan mungkin Pak Presiden yang ngelakuin ini semua, karena wewenang tertinggi ada di Pak Presiden. Dia memiliki semuanya. Ngedengar itu semua, Max langsung ngerasa marah banget sama Pak Presiden. Besoknya, Max sama Sarah kerja sama nih. Mereka pengen mencuri kode rahasia yang ada di Pak Presiden. Mereka lakuin ini biar bisa masuk ke sistem Dutch Boy. Sarah ketakutan banget mau bantu Max, karena pekerjaan dia ini bakal jadi taruhannya. Tapi masalah makin menjadi besar nih, karena komunikasi satelit Dutch Boy banyak yang rusak. Bukan di satu negara, tapi di berbagai negara. Para kru langsung pada panik, mau dimatikan pun satelitnya nggak merespons. Di Jepang, bencana mulai terjadi. Banyak dari warga Jepang yang ketakutan karena kota-kota hancur akibat bencana itu. Ini baru permulaan. Bukan cuma di Jepang, di negara-negara lain kayak Brazil pun mulai mengalami bencana besar. Mereka semua panik dan ada yang Metong membeku. Gila banget sih ini. Jack sama petugas stasiun angkasa internasional langsung pada stres. Tapi habis itu Jack punya ide buat ganti semua satelit di setiap negara dengan satelit yang baru. Nanti satelit yang rusak bakal terjatuh dan digantikan sama satelit yang baru. Mereka langsung pada beraksi tuh buat coba ganti satelit untuk negara Brazil. Gak lama kemudian mereka berhasil ngelakuin itu dan bikin satelit yang rusak jadi offline dan gak berfungsi. Tapi habis itu tiba-tiba di monitor besar mereka muncul peringatan geostorm yang bakal terjadi dalam waktu 1 jam 30 menit. Mereka langsung pada panik. Max yang baru tahu ada peringatan geostorm juga langsung panik nih. Dia udah gregetan banget pengen mencuri kode rahasia yang ada di Pak Presiden. Saking udah paniknya, Max minta bantuan sama atasannya, yaitu Pak Leo, buat bekerja sama mencuri kode rahasia yang ada di Pak Presiden. Pak Leo bilang dia mau coba buat meyakinkan Pak Presiden.
escape. But what do we do? I'll have to reason with him. We'll have to reason with him. Di sisi lain, orang di Stasiun Angkasa Internasional lagi pada panik nih, karena tiba-tiba muncul juga pemberitahuan kalau stasiun bakal segera dihancurkan secara bertahap. Mereka nggak tahu siapa yang udah mengatur itu. Mereka panik, stasiun mereka bakal dihancurkan secara otomatis. Mereka mencoba buat mengotak-atik sistem stasiun, tapi aksesnya ditolak terus. Duh, ini siapa ya dalangnya? Kok kejam banget ya? Lagi pusing-pusingnya buat otak-atik sistem, tiba-tiba Jack sama Ute kepikiran. Anggota tim mereka yang namanya Duncan kok hilang? Padahal dia jago dalam pemrograman sistem. Mereka langsung curiga nih, Duncan yang mengaktifasi penghancuran stasiun mereka. Saat itu juga Jack langsung samperin Duncan dan baku hantam. Dia murka banget nih sama Duncan. Dan bener aja dong, ternyata dia mengaktifkan penghancuran stasiun. Jadi makin panas nih si Jack. Duncan ngaku ngelakuin itu karena dia ngerasa ilmuwan dibayarnya cuma sedikit, gak gede. Jadi dia lampiasin amarah ke penghancuran stasiun itu. Gila banget kan? Jack langsung aja baku hantam sama Duncan lagi. Sampai akhirnya Duncan metong terbuang keluar angkasa karena ada jendela yang bocor dan hancur. Rasain deh tuh si Duncan. Di sisi lain ada plot twist nih. Ternyata Pak Leo itu nggak mau membantu Max. Justru dia malah mau bikin metong si Max. Wah, jadi ternyata dia nih dalangnya. Max langsung kabur dari inceran Pak Leo. Habis itu Max langsung kasih tahu Sarah kalau sebenarnya ini semua ulah Pak Leo. Pak Leo pengen Pak Presiden dan calon-calon presiden lain kejebak di area situ. Sarah langsung shock. Max bilang kode rahasianya itu adalah biometrik dari wajah dan juga jari Pak Presiden. Jadi mereka harus culik Pak Presiden ke suatu tempat buat mengambil kode rahasia dan menghentikan semua bencana supaya nggak sampai terjadi geostorm. Untungnya Sarah langsung percaya dan mau bantu Max. Dia mulai beraksi keras nih. Gunman spotted. POTUS is compromised. Evac to secure location Alpha. Gak lama habis itu, Sarah langsung bawa Pak Presiden ke dalam mobil bareng Max. Mereka langsung ngebut parah nih buat mengamankan Pak Presiden yang menyimpan kode rahasia biometrik. Waktu terus berjalan, geostorm bakal terjadi dalam waktu 55 menit lagi. Gila banget kan? Semua orang panik, apalagi orang-orang di dalam Stasiun Angkasa Internasional. Sementara itu, Pak Leo lagi nyuruh bawahan-bawahannya buat bikin metong Pak Presiden tuh, biar kode biometrik rahasianya juga metong. Parah banget kan? Pak Leo pengen berkuasa setelah para pejabat tinggi pada metong. You'll take office after wiping out everyone in the line of succession. Bawahan Pak Leo ngincer dan ngejar Max sama Sarah dan Pak Presiden banget nih. Mereka kejar-kejaran di tengah bencana-bencana. Ekstrim banget sih ini, gara-gara haus kekuasaan. Tapi untungnya Sarah nekat dan bisa nabrak mobilnya bawahan Pak Leo. Sampai mampu itu dia nggak bisa berkutik lagi. Rasain deh tuh. Di sisi lain, pesawat terakhir buat kabur dari Stasiun Angkasa Internasional ke bumi udah sisa satu pesawat terakhir. Tapi Jack bilang dia nggak mau ikut ke dalam pesawat. Dia harus nunggu Max kasih kode rahasia biometrik dari Pak Presiden supaya Jack bisa mengaktifkan ulang satelit Dutch Boy. Ute langsung terharu banget tuh sama Jack yang mau berkorban. Dia sedih, tapi itu emang udah jadi pilihan Jack juga. Di bumi, Sarah sama Max dan Pak Presiden baru bisa menahan Pak Leo nih. Si dalang kurang ajar dari semua masalah ini. Pak Leo udah nggak berkutik lagi karena dia sekarang sendirian. Pak Presiden bener-bener kecewa dan marah sama Pak Leo. Pak Leo resmi ditahan sama pihak kepolisian. Rasain dah tuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Tapi di negara-negara lain, bencana besar semakin parah. Banyak dari mereka yang udah meninggoy. Negara manapun nggak ada yang aman. Beberapa menit kemudian, Max sama Pak Presiden udah sampai di NASA. Pak Presiden bakal kirim kode rahasia biometrik nih ke Jack di Stasiun Angkasa Internasional. Dan nanti Jack bakal mengaktifkan ulang satelit Dutch Boy. Tapi geostorm tinggal beberapa menit lagi bakal terjadi. Udah gitu, Jack juga nggak bisa menghentikan penghancuran stasiun. Jadi mungkin dia bakal berkorban di angkasa. Only the geostorm. Station self-destruct can't be reversed. There must be a way, huh? Max sedih banget nih, masa nanti Jack bakal metong sih? Dia nggak terima kalau Jack sampai harus metong. Pas kode rahasia biometrik dari Pak Presiden udah sampai di Stasiun Angkasa Internasional, Jack langsung beraksi nih. Dia bakal menghentikan geostorm. Cuma ini tujuan utama dia.
Hannah, anaknya Jack sama ibunya khawatir banget nih lihat pemberitaan tentang Jack dari TV. Mereka nggak bisa tenang. Pas lagi beraksi, tiba-tiba di deket Jack ada si Ute. Ternyata Ute nggak ninggalin Jack. Dia mau temenin Jack menghentikan Geostorm. Wah gila, keren juga nih si Ute. Gak pakai lama, Jack sama Ute langsung beraksi buat menghentikan Geostorm. Semua mereka lakuin dengan hati-hati dan teliti. Mereka kerja sama banget nih. Satelit Dutch Boy pun satu persatu mulai mati, alias non-aktif. Ute bantu memantau juga nih. Karena pas semuanya udah non-aktif, nanti Jack bakal langsung mengaktifkan ulang satelit Dutch Boy supaya bisa normal lagi. Dan akhirnya mereka berhasil melakukan itu. Semua orang langsung pada seneng. Akhirnya mereka nggak ngalamin sampai Geostorm yang hebat. Semua bencana-bencana juga otomatis pada berhenti. Tapi sekarang Jack sama Ute punya satu tugas lagi nih. Mereka harus bisa selamat dan kabur dari stasiun angkasa internasional yang udah menduar secara keseluruhan. Mereka jadi terombang-ambing di angkasa nih. Mana banyak duar-duar juga kan? Jadi bahaya. Untungnya mereka lihat ada sisa satu pesawat mini tuh. Jadi mereka langsung aja pakai pesawat mini itu buat menuju ke bumi. Mungkin nggak bisa sampai bumi, tapi setidaknya mereka bakal kasih kode-kode ke orang-orang di bumi kalau mereka butuh bantuan. Beberapa menit kemudian, mereka masih mengambang di angkasa. Mereka berharap banget ada yang membantu mereka berdua pulang ke bumi nih. Tapi nggak lama kemudian, di situ ada salah satu anggota tim mereka. Langsung lega tuh Jack sama Ute. Mereka bakal ditolong sama anggota tim sendiri. Mereka bakal pulang ke bumi bareng-bareng. Dan akhirnya Jack sama Ute sampai juga di bumi. Mereka langsung disambut hangat tuh sama Pak Presiden, Max, Sarah, dan semua orang yang bangga. Gila, bener-bener gokil banget nih perjuangan Jack sama Ute. Bukan cuma itu, hubungan Jack sama Max pun jadi semakin baik sekarang. Film Geostorm mengingatkan kita tentang satu hal penting, bahwa teknologi meskipun canggih tetap memiliki batas. Manusia selalu ingin mengontrol segalanya. Alam, cuaca, dan bahkan masa depan. Namun ketika kontrol itu jatuh ke tangan yang salah, semuanya bisa berubah menjadi bencana. Geostorm bukan hanya tentang badai, tapi tentang keserakahan, tentang kekuasaan, dan tentang bagaimana satu keputusan bisa mempengaruhi seluruh dunia. Karena pada akhirnya bukan teknologi yang menentukan masa depan kita, tapi bagaimana kita menggunakannya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Geostorm? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.